Bab 349. Kembali ke negara asal. Audrey Han menarik sehelai rambutnya dan menyelipkan rambut ke telinganya, dan berkata sambil tersenyum tipis, "Kakakku terlalu ambisius, bagaimana kalau kamu membantunya?" Saat mengatakan ini, tatapan Audrey Han mengarah ke arah Gita. Ketika Gita mendengar itu, wajahnya yang putih bersih berubah menjadi merah dalam sekejap berkata, "Audrey Han, apa yang kamu bicarakan? Kakakmu tidak akan memandang rendah orang sepertiku." Audrey Han melihat wajahnya yang memerah, jadi sengaja menggodanya, "Apakah kamu pernah bertanya padanya? Kalau tidak, bagaimana kamu tahu kalau dia tidak menyukaimu?" Aku tidak mau berbicara denganmu lagi." Gita membalikkan badan dengan marah. Audrey Han mengangkat bibirnya sambil tersenyum, tidak menggodanya lagi. Kemudian, Audrey Han mengangkat kepalanya dan bertatapan mata dengan Siska Su. Audrey Han berkedip padanya, dan mereka berdua saling memandang dan tersenyum. Jika membahas tentang Siska Su, Audrey Han selalu merasa sayang disayangkan. Siska Su selalu menjadi sekretaris Audrey Han. Dia melakukan segala hal dengan sangat baik. Jika Audrey Han bisa menikahinya itu merupakan berkat yang luar biasa. Tapi tidak tahu apakah Audrey Han tidak tahu cara untuk mendekati seseorang atau bagaimana, karena Siska Su selalu berada sisi Audrey Han. Setelah bertahun-tahun, bahkan hati yang terbuat dari batu pun bisa meleleh. Audrey Han tetap diam saja. Semua orang bisa melihat kalau Siska Su menyukai Audrey Han, tapi Audrey Han tidak tahu. Dulu Audrey Han telah memberi isyarat kepada Audrey Han berkali-kali, tetapi Audrey Han selalu tidak peduli. Seiring berjalannya waktu, Audrey Han berhenti membahas masalah ini. Lagi pula, setiap orang memiliki pilihan mereka sendiri, walaupun dia selalu berpikir kalau Siska Su adalah orang yang sangat baik, dan selalu berharap agar Siska Su bisa menjadi pendamping Audrey Han. Siapa sangka saat Siska Su pergi kencan buta saat itu, membuatnya benar-benar jatuh cinta dengan orang itu. Mereka menikah setelah 1 bulan berkenalan dan tidak lama kemudian dia hamil. Pernikahan kilat, 10 bulan kemudian dia melahirkan seorang anak perempuan, dan memiliki keluarga yang harmonis. Selain itu, suami Siska Su memperlakukannya dengan sangat baik. Anggap saja ini merupakan mengobati rasa sakit Siska Su yang selalu menunggu Audrey Han. Menurut Audrey Han, jika bisa menikah dengan seseorang yang sangat perhatian, dan mencintai diri kita, dan menjadikan kita prioritas pertama, maka seumur hidup tidak akan ada lagi kesedihan. Mobil bergerak maju dan segera tiba di distrik Rui. Paman Nan mengendarai mobil sampai ke garasi, dan mereka turun dari mobil. Ketika Audrey Han hendak menyeret koper, Paman Nan bergegas berkata, "Nona Audrey Han, biar saya saja yang membawanya." "Kenapa begitu? Lagi pula kopernya bisa ditarik dan tidak berat. Aku akan melakukannya sendiri. Biarkan aku saja." Siska Su berbicara mewakili Paman Nan, "Kami jauh-jauh datang dari kota Su, untuk apa kami melakukan itu?" Setelah mendengar itu, Audrey Han terdiam sejenak. Paman Nan sudah menarik koper dan berjalan di depan. "Ayo pergi." Siska Su mengguncang kunci yang ada di tangannya. "Aku sudah meminta seseorang untuk membersihkan rumah terlebih dahulu, dan semua barang yang perlukan sudah lengkap, tinggal masuk saja." "Wow, Sekretaris Su, kamu luar biasa." Gita bergerak dan memeluknya. Audrey Han mengambil tangan Glenn, "Kalau begitu ayo naik." Apartemen di distrik Rui rata-rata adalah apartemen kecil yang bertingkat 2. Ketika Audrey Han melihat apartemen ini di internet, dia menyukainya pada pandangan pertama. Ketika mereka memasuki lift, Siska Su tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara. "Nona Audrey Han, sebenarnya, ada banyak apartemen indah di kota utara. Kamu dan Tuan Han sudah lama tidak bertemu. Keluarga Han ada di kota utara. Mengapa kamu membelinya apartemen di kota Su? Punya apartemen. Dengan begini bukankah akan jauh jika kamu ingin pergi ke kediaman keluarga Han?" Setelah mendengarnya,
Audrey Han tersenyum tipis, dengan sinar matanya yang indah, karena aku lebih suka Suzhou daripada kota utara dan mereka hanya bertetangga saja. Hanya butuh 2 jam untuk bisa ke sini. Aku akan mencari waktu kosong untuk bertemu dengan kakakku. Bahkan jika Nona Audrey Han tidak punya waktu, Tuan Han akan meluangkan waktu untuk datang dan menemuimu. Itu semua benar. Dulu, ketika dia berada di luar negeri, Andri Han akan pergi ke tempatnya sekali atau 2 kali dalam sebulan, dan akan pergi ke sana untuk menemaninya. Andri Han akan menemaninya selama 1 atau 2 hari jika dia memiliki waktu luang. Bahkan ketika dia sibuk bekerja, dia hanya akan menemaninya makan malam dan kemudian pergi. Dari awal, Audrey Han sudah bisa merasa kalau orang ini benar-benar kakak laki-laki yang sangat memanjakan adik perempuannya. Siapa sangka dia akan terbang selama lebih dari 10 jam hanya untuk makan bersamanya. Untuk mendengar Audrey memanggilnya kakak, lalu kembali bekerja. Tidak ada robot yang mampu seperti dia. Hei, beruntung sekali kamu bisa dimanjakan seperti itu, aku sangat iri. Gita adalah anak satu-satunya dan tidak pernah mengalami kasih sayang seperti itu, jadi dia selalu merasa iri. Ketika tiba di depan pintu, Siskasu melangkah maju untuk membuka pintu. Setelah pintu terbuka, Gita bergegas masuk terlebih dahulu, diikuti oleh Glenn. Wow, ini benar-benar apartemen kecil yang bertingkat, sekali lihat saja aku sangat menyukainya. Penglihatan ibu hebat. Glenn juga memujinya. Gita dan Glenn sama-sama seperti anak kecil, yang satu balita besar sedangkan yang satu lagi balita kecil. Mereka berdua bersorak di dalam ruangan itu, kemudian dengan cepat naik ke atas tangga. Audrey Han tampaknya sudah terbiasa dengan suasana seperti ini, tanpa ekspresi dia melihat sekeliling, dengan Siskasu yang menemaninya. Bahkan, sebelum kamu membeli apartemen ini, Tuan Han sudah menyiapkan 1 rumah untukmu. Aku tidak menyangka keluarga Han memiliki begitu banyak properti, tapi kamu malah membeli apartemen dengan uangmu sendiri. Mendengar itu, Audrey Han tidak bisa menahan tawa. Aku suka dekorasi seperti ini. Ya, model seperti ini terlihat sangat bagus. Rumah kami bergaya Eropa, dan tidak apa-apa. Mereka duduk di sofa ruang tamu dan mengobrol, sama sekali mengabaikan segala sorakan yang berasal dari lantai atas. Ngomong-ngomong, Nona Audrey Han, apakah kamu sudah menemukan pekerjaan ketika kamu kembali ke China kali ini? Audrey Han mengangguk, "Yah, aku punya beberapa koneksi. Tapi, seperti yang kamu tahu, pekerjaanku tidak terikat, jadi aku tidak harus selalu pergi bekerja." Siskasu, Tuan Han bermaksud, jika Nona Audrey Han kembali ke China untuk berkembang, dia mungkin akan membuatkan 1 perusahaan untukmu sendiri. Membuat perusahaan. Audrey Han pernah memikirkannya, tapi selama bertahun-tahun, dia selalu merasa dia adalah orang yang malas. Selain mencari inspirasi untuk mendesain pakaian, dia juga harus mengurus Glenn, jadi dia selalu mencari pekerjaan yang bebas. Jika dia punya waktu, dia akan mengambil pekerjaan, dan ketika dia sibuk dia akan menolak. Oleh karena itu, dalam industri pakaian, Audrey Han terkenal keras kepala. Aku belum memikirkannya. Jika perlu aku akan mempertimbangkannya. Siskasu mengangguk, mengeluarkan kunci dari tas dan meletakkannya di atas meja. Setelah itu dia pergi. Audrey Han berjalan ke jendela dan melihat ke arah taman. Akhirnya, aku kembali ke negaraku. Bersambung.